Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Untuk kali ini aku akan membuatkan video. Aku tahu dari kalian pasti ada yang jomblo ya, ada yang nggak ada pasangan. Dan di sini adalah, maksudnya jomblonya mau jomblo benar-benar belum ada pacar atau memang pernah menikah statusnya sekarang udah pisah atau gimana, intinya sendiri. Ini adalah cara bagaimana manifest soulmate kamu, cara menarik soulmate ke dalam hidup kamu ya. Jadi ini adalah bacaan untuk kalian yang benar-benar sangat menginginkan namanya soulmate, dan aku akan bacakan untuk kalian. Sifatnya ini adalah general reading dan tidak berlaku untuk semua orang. Jika kamu mau personal reading, silakan, semuanya ketentuannya. Sifatnya berbayar, ada di deskripsi box. Curhat berbayar nggak kak? Iya, curhat berbayar, soalnya pasti aku akan bukakan kartu. Mohon maaf ya, kayak gitu, karena aku jasa tarot profesional dan bersertifikasi, jadinya untuk penggantian energi aja, kayak gitu. Terima kasih. Kemudian kita langsung masuk. Kita akan ambil beberapa kartu. Aku akan menggunakan tebaran tertutup ya teman-teman. Kalau tebaran tertutup itu berarti memang sudah ada polanya. Jadi aku akan ambil secara tebaran. Kartu pertama, kartu kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Sisanya kita akan singkirin. Oke, ini di sini ada 8 buah kartu. Dimana untuk kartu pertama di sini kita akan melihat soulmate kamu yang akan tertarik ke dalam hidup kamu, yang menciri-cirikan dia. Oke. Kita lihat di sini ada kartu Temperance. Nah, kartu Temperance sendiri itu mengindikasikan bahwa di hidup kalian akan ketemu sama orang yang benar-benar penuh dengan pertimbangan. Kemudian dia orangnya tidak namanya tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu. Kalau dibilang agak lelet, iya memang agak lelet orangnya. Tapi itu akan menjadi salah satu opsi yang terbaik buat kamu. Kemudian di sini kalau aku lihat juga secara ekonomi ya, secara finansial dia adalah orang yang mempertimbangkan. Manajemennya bagus. Kemudian untuk orangnya itu seperti bukan pelit, tapi lebih seperti efisiensinya bagus, efisien. Nah, buat kamu di sini yang boros, cocok sekali dengan orang ini. Jadi kamu bisa mengetahui fungsinya daripada kamu pengen namanya gaya-gayaan doang gitu loh. Tipe-tipe yang sederhana, cukup untuk menyimpan uang, dan dipastikan kamu di sini juga tidak akan kesusahan, kelaparan, ataupun bangkrut gitu, karena dia manajemennya sangat bagus. Oke.
Kemudian gimana magnetnya, gimana menariknya. Kamu menarik orang ini, ya, orang ini ke dalam hidup kamu. Jadi gimana cara nariknya? Aku nggak tahu event itu siapa, gitu kan? Kita akan lihat cara menariknya gimana. 6 Pentacles. Kalau secara finansial begini, faktor keberuntungan, faktor menarik sesuatu yang kita mau, atau kamu punya keinginan, atau apa yang paling adilnya adalah, ibarat ya, aku mau barang, aku mau sedekah dulu. Ya, sedekah dulu. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak yang kamu terima. Jadi begini, misal, contoh nih, kamu suka sama seseorang, gitu ya, tapi kamu nggak bisa ngedapetin dia, atau kamu nggak tahu dia siapa. Terapkan di dalam hidup kamu, selalu banyak sharing hal pengetahuan yang kamu tahu, sharing segala sesuatu yang kamu punya. Misal, kamu suka melukis, gitu ya, contoh aja nih, contoh kecil, suka melukis. Kemudian kamu, apalagi misalnya kamu pemain tarot juga nih, kayak aku, kamu sharing cara ilmunya, kamu bantu orang. Tapi bukan berarti bantu itu selalu gratisan ya teman-teman. Jadi jangan dipikir sini membantu itu selalu gratisan gitu, enggak. Tapi gini, misalnya buka kelas, komunitas, kamu masuk ke dalam komunitas, kamu sharing di sana. Kalau komunitas biasanya free gitu ya, dengan sama main tarot. Jadi siapa tahu kamu bisa kenal dengan orang ini. Sesuatu yang kamu suka, kamu harus lakukan. Kalau secara hati di sini, ya kamu jangan jadi orang yang terlalu tertutup. Jangan jadi orang yang misalnya kamu suka nih, tapi kamu ngomong gak suka. Dari situ aja, semesta gak akan ngasih kamu. Apalagi kamu gak menghargain orang. Kamu mau sesuatu, tapi kamu gak bisa menghargai diri kamu. Itu akan sulit. Di sini bisa ngerti ya. Kak, apa ada hubungannya dengan kayak begitu? Oh, ada hubungannya. Karena Tuhan itu akan memberikan sesuatu kalau seandainya kamu itu ikhlas. Nah, ikhlasnya dalam bentuk apa? Kalau cinta, apakah harus cinta terus gitu? Ya enggak. Enggak seperti itu. Kemudian kamu harus banyak berempati sama orang. Berempati dalam arti kamu harus memiliki perasaan. Misal nih, kamu ada problem nih, nanya ke tarot reader. Ini contoh kecil ya. Kamu tahu tarot reader itu profesi, misalnya gitu nih. Cara menghargai orang seperti ini. Kamu chat nih, misalnya ke tarot reader A gitu. Wah, ternyata berbayar ya. Ah, nggak jadi, gratis. Nah, dari situ, sifat-sifat seperti itu adalah sifat tidak menghargai orang. Tidak menghargai profesi, tidak menunjukkan cinta. Dia profesi loh. Sama kayak kamu misalnya bekerja di kantor cari makan. Dan jadi pembaca tarot itu nggak akan mudah, tidak mudah. Oh, tinggal ya udah, kalau kamu mudah, merasa mudah, kamu tinggal beli. Di Tokopedia itu banyak. Toko hijau. Di toko hijau banyak, toko orange banyak, harganya mau yang KW murah kok. Kamu belajar aja dari situ, buka kartu satu-satu, artiin satu-satu. Susah nggak? Karena semua ada ilmunya. Jadi kamu sendiri aja tidak menghargai orang, tapi kamu ingin dibantu, bagaimana? Cara memanifestasi seseorang yang untuk cinta sama kamu adalah dengan saling menghargai, memberikan kasih. Salah satu bentuk kasih dan cintanya adalah seperti ini. Gitu. Dari sini bisa dimengerti ya. Kemudian harus berpikiran positif dan juga dermawan. Nah, dermawannya seperti apa? Ya saling tolong menolong, banyak sedekah, banyak membantu, tidak pamrih. Jadi gini teman-teman, kadang nih kamu punya masalah, contoh kamu punya masalah. Aku mau konsultasi ke tarot reader A, ke tarot reader B atau C, ya kan?
Kamu nanya sama dia, harganya berapa kak? Mungkin yang udah high level banget, oh iya per satu pertanyaan 100.000. Wah mahal banget kak, nggak bisa nawar. Hey, semakin orang banyak ilmunya, rate-nya itu terserah mereka. Ya, rate-nya terserah mereka. Kamu untuk bertanya masalah kamu ke orang aja perhitungan. Gimana orang mau bantu kamu? Kamu yang punya masalah loh, kamu mau gratisan, kamu bisa nanya ke orang yang bukan mengambil profesi non-profesional. Ya, nanya ke teman kamu. Curhatlah ke siapa? Kalau mereka mau dengerin curhatan kamu, kalau enggak. Justru itu, kenapa ada orang ada bertarif ya? Nanya misalnya ada bertarif nih. Ya, itu dikarenakan saling menghargai profesi dan profesional. Oh, tapi saya nggak punya uang, yaudah jangan tanya dulu. Kamu curhat dulu, atau kamu beli tarotnya. Atau kalau kamu kikir untuk mengeluarkan uang, nonton general reading aja. Syukur-syukur pas. Kan kayak gitu. Simple kan dibuatnya. Aku ambil yang paling dekat aja. Harus penuh dengan kasih sayang, perhatian. Mulai dari sekarang, perhatiin hal-hal kecil. Hal kecilnya tuh apa? Kamu misalnya, kamu jomblo, tapi kamu punya anak. Kamu sibuk mengejar cinta, sibuk mengejar uang. Perhatiin anak kamu. Simple. Dia kan datang. Oh, dia someday, oh ya, dia ibu. Dia mandiri. Dia ini. Aku kagum. Pasti akan manifest. Nggak mungkin nggak manifest. Mulai sekarang gak usah perlu takut-takut. Kalau kamu suka sama seseorang, atau kamu sudah tahu dia siapa, lakukan pendekatan dong. Dengan cara ngobrol. Jangan nanya dulu. Nanya ke terteri, kira-kira dia mau apa enggak. Coba dulu, baru tanya. Gimana nih solusinya Kak Mela? Kayak gitu ya. Jadi, kita harus make sense di sini. Jangan apa-apa kita tuh kayak tidak mau koreksi diri kita sendiri. Kita tuh banyak kekurangan. Posisikan diri kamu sama. Kamu juga butuh bantuan. Ada lagi yang lebih butuh bantuan. Jadi hargai dulu diri kamu. Hargai orang yang bersosialisasi dengan kamu. Atau kamu yang datang dengan orang itu, kamu harus lebih menghargai. Ini penting. Karena semesta tidak akan memberikan sesuatu sama orang yang kikir. Sama orang yang perhitungan banget. Efisiensi boleh. Kamu punya masalah, kamu tanya ke psikolog, ke psikiater, pasti berbayar. Profesi. Tarot reader pun profesi. Ada yang sertifikat, ada yang non-sertifikasi. Kebetulan aku sertifikasi. Jadi ya, ini profesi aku, pekerjaan aku, dan bahkan aku pun sudah terdaftar gitu loh. Jadi jangan, kadang-kadang suka diremehin begitu ya. Aku sih nggak masalah sih, paling nggak aku reken. Yang ketiga, a way that I can be more open to receive this person. Caranya gimana ya? Aku bisa menerima orang ini. Aku bisa lebih open untuk menerima. Ada the moon. Aku akan baca in reverse, nggak masalah. Jangan terlalu misterius. Jangan terlalu berdelusi. Jangan terlalu apa-apa nggak bisa. Jangan terlalu takut. Hidup ini juga hidup kamu. Selama kita masih nafas, selama kita masih hidup, dikasih kesehatan sama Tuhan, kamu sendiri juga mesti harus bisa namanya jangan melimitasi diri. Terlalu banyak rahasia, terlalu banyak rencana yang rasanya bukan kamu banget, buang jauh-jauh. Terlalu banyak berdelusi,
bayangin dia siang malam, aku mau dia siang malam, aku coba manifest siang malam. Buang itu. Mulai sekarang percaya sama dirimu sendiri. Buang semua namanya halu-halu. Buang namanya, kalau kamu belum bisa manifestasi orang dengan meditasi atau apa, hati-hati ya. Karena kalau kamu tidak dipandu dengan orang yang benar, atau kamu tahu tata cara meditasi yang benar, kamu bisa halusinasi. Dan itu bisa sakit ke diri kamu. Kenapa? Kamu terlalu membuang namanya energi positif ke orang yang kamu bahkan nggak tahu dia suka sama kamu atau enggak. Jadi lebih seperti kamu sendiri harus lebih bisa mengawasi mana ini yang delusi, mungkin hanya perasaanku saja, atau mana yang realita. Termasuk jangan terlalu terbawa dengan segala macam yang orang katakan sama kamu. Tapi percaya sama hatimu sendiri. Orang itu bisa kasih satu sign atau sebagai pengingat, hati-hati loh, jangan sama dia. Istilahnya ya, hati-hati jangan sama dia. 1 orang, 2 orang, 3 orang, hati-hati. Nah, kalau udah 3 orang berarti kamu harus skip ini. Bukan dipercaya, tapi kamu harus skip. Jadi kamu harus tahu supaya kamu tuh ada batasan untuk melangkah. Kayak gitu. Itu udah real. Itu contoh real, bukan delusi. Jangan ada orang udah ngomong 3 kali, 2 kali, sering gitu ya. Kamu kayak mengabaikan, mengikuti namanya kata hatimu. Kata hatimu yang terkecil, kamu pasti ada aware, ada takut. Ada orang ngomong minus, pasti kamu takut. Harusnya kamu berantas minusnya itu dengan cara kasih, oh ya, kalau misalnya aku sudah di warning kayak gini, berarti aku harus siap kehilangan orang ini. Atau aku kehilangan sesuatu yang aku suka. Bukan makin berdelusi. Bodo amat lah urusannya mereka mau ngasih tahu mereka cuma sirik sama aku dan mereka nggak tahu. Toh pada akhirnya kamu jatuh, kamu lari juga ke orang itu, kamu lari ke teman-teman kamu. Jangan terlalu tertutup ya. Masukan, nasihat, ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Buang yang jelek, misalnya dia ngeremehin kamu kayak gini, udahlah paling lo putus, buang teman kayak gitu. Tapi kalau ada teman masih ngomong, hati-hati ya, nanti kalau misalnya lo kenapa-kenapa lo bisa ke gue. Ambil teman yang kayak gitu. Oke, dari sini kita tahu ya. Yang keempat, sesuatu dari orang ini yang aku tidak duga, bahkan aku nggak mau tahu, atau sesuatu yang tiba-tiba membuat kamu ilfeel. Kita lihat ya, apakah dia buat ilfeel, apakah dia buat seneng. 5 of Wands in reverse. Orang ini, ya aku bilang, lebih seperti orang yang dia mungkin gak mau namanya banyak ribut. Dia lebih seperti kayak selalu berkontradiksi. Sorry nih, agak minus orangnya. Agak berkontradiksi, agak nggak mau dengerin kata orang. Agak seperti, agak trickery. Trickery itu artinya agak mungkin curang, memanfaatkan satu keadaan. Dia pandai memanipulasi keadaan dan lain-lain. Jadi bukan berarti orang yang kamu manifest ini, yang datang ini, dia nggak ada sisi trickery-nya. Setiap orang pasti punya sisi trickery, dan kamu harus bisa, ini menjadi challenging kamu untuk membuat dia lebih baik lagi. Mulai mengontrol, mulai mengendalikan emosinya dia, mulai belajar untuk kasih tahu ke dia baik-baik, kamu jangan begini kalau bisa. Oh iya, biar dia bisa ngikutin kamu. Setiap orang pasti punya sisi jelek ya. Dan itu gimana cara kita sebagai nanti pasangannya dia merubah atau memperbaiki atau menyatukan
keadaan, ibaratnya dua kepala jadi satu. Itu cara kamu belajar how to manage. Sebelum kamu ketemu dia, belajar dulu dari sini, memanage diri kamu sendiri, menghargai orang lain. Jangan terlalu berdelusi. Kita ambil take it simple aja. Kalau sakit ya sakit, lapar ya makan, ngantuk ya tidur. Gitu. Oke? Kartu kelima, gimana kamu ketemu sama dia? Di mana? Nggak jauh-jauh dari lingkungan kamu, nggak jauh dari komunitas kamu, nggak jauh dari pertemanan lama kamu. Karena di sini kamu terbatas. Ada gambar orang dengan megang tongkat ya. Ibaratnya adalah bisa jadi orang dari masa lalu kamu, orang yang pernah kamu pikirkan, mantan rekan kerja. Mungkin masih komunikasi tapi on off sekarang. Kita nggak peduli statusnya dia apa, tapi lebih seperti kayak ini adalah lingkungan kamu sendiri. Nggak terlalu nggak terlalu susah mendapatkannya, karena dia sudah di sekitar kamu, bahkan udah dalam jangkauan kamu. Gitu. Bukan berarti orang ini kamu tuh harus melihat jauh keluar, jauh memandang. Enggak. Dia sudah ada di pikiran kamu, sudah mengetahui kamu, even cuma dari sosial media, dari kulit luarnya aja. Tapi orang ini ada tendensitas untuk mengenal kamu lebih jauh. Masih ada perasaan penasaran yang tinggi, masih ada perasaan ketertarikan, dan bahkan dia nginget kamu. Nggak jauh-jauh, udah lama merhatiin kamu. Kemudian apa yang aku pikirkan tentang dia ketika bertemu? Ada kartu Hangman in reverse. Orang ini, jujur aja, yang kamu pikirin nanti, dia bukan tipe-tipe orang yang wisdom. Dia bukan orang yang wisdom. Dia bukan orang yang berkorban. Kadang-kadang dia ada sedikit egois. Ada sedikit terlalu ambisi. Kemudian kamu melihat dia seperti kayak apa ya? Mungkin kurang banyak waktu sama kamu karena dia orangnya sibuk. Agak cuek orangnya. Tapi bukan berarti dia nggak perhatian sama kamu. Tapi dia lebih milih prioritas mana yang harus dikorbankan untuk waktunya. Jadi misal kalau dalam waktu bekerja, mungkin dia nggak bisa diganggu, gitu. Jadi bukan tipe-tipe orang yang cinta buta, cinta mati, dan blind. Jadi kamu ketemu sama orang yang benar-benar hard dalam arti dia bisa jadi terlalu egois, bisa terlalu nggak mau terlalu berkorban banyak buat kamu, mungkin terlalu banyak. Bukan berarti tidak mau berkorban, tapi terlalu banyak berkorban buat kamu. Karena dia punya prinsip. Dia nggak punya banyak waktu untuk berpikir, oke, misalnya gini, barang aku yang dari kamu hilangnya udah langsung beli lagi. Nggak usah pakai nangis. Simple. Pikiran itu simple, nggak mau terlalu banyak mikir. Yang penting kelar. To the point. Right now. Sekarang. Kamu akan ketemu sama orang yang kaku sebetulnya. Tapi itu penting, karena manajemen dia pasti bagus, termasuk dari keuangan dan lain-lain. Ya kan? Kita harus ambil positifnya di sini. Kemudian kita ke kartu ketujuh. How I will know this person is my soulmate. Kita akan
ya. Wow, ini udah pasti soulmate kamu. Kenapa? Pertama, kita lihat dari warna kartu ini. Warnanya penuh dengan cinta. Warnanya penuh dengan harapan. Warnanya penuh dengan kamu tahu sesuatu yang di sini simbol yang kepercayaan abadi, teman abadi, kemudian kesetiaan abadi. Ya. Di sini. Dia adalah soulmate kamu. Nanti aku akan bacakan untuk zodiak-zodiaknya ya. Kemungkinan energi zodiaknya. Dan di sini kalau aku lihat memang orang ini seperti bisa jadi saudara kamu, kakak kamu, sekaligus jadi satu. Kalau sama orang ini mungkin kamu bisa lebih terbuka, ya, lebih mengerti. Dia menghargai kamu. Misal kamu suka hobinya apa? Kamu suka hobinya mungkin melukis atau hobi-hobi yang bisa menghasilkan uang, dia akan support kamu banget. Supportnya nggak nanggung-nanggung di sini. Jadi, apakah memang ini soulmate kamu? Yes. Di balik sifatnya dia yang kadang-kadang egois, yang kadang-kadang dia terlalu berprinsip, tapi dia akan ngebelain kamu. Kalau misalnya kamu sendiri di sini, menurut dia benar, sesekali kamu nanti diganggu orang atau kamu difitnah atau kamu dia akan jadi yang membackup kamu. Karena dia bisa jadi teman, saudara, keluarga, kekasih, harmoni, ya kan? Gimana caranya bahwa dia ini sudah tertarik dengan kamu? Bagaimana kamu bisa mengetahui bahwa energi ini sudah tertarik sama kamu? Dia akan datang di sini tanpa harus ngabarin. Dia akan datang secara tiba-tiba. Ya. Mungkin dia adalah orang yang tipenya itu spontan. Gitu. Tetapi kalau misalnya kamu sudah mengetahui aspek ini, kamu nggak perlu banyak untuk membaca. Kamu nggak perlu banyak mencari tahu gimana sih cara memanifestasi orang. Cukup just be yourself. Dan dia akan datang buat kamu di sini. Karena nggak jauh-jauh kok. Nggak jauh-jauh dari kamu. Kita akan ambil 3 kartu di sini. If you believe, compromise, dan reconsider. Jika kamu percaya ada compromise, ada sesuatu yang memang menjanjikan, maka nggak ada salahnya kamu untuk berpikir kembali. Akan membuat kamu berpikir kembali bahwa yes, kamu bisa menentukan sikap di sini. Gitu. Jadi jangan terlalu terlalu berat untuk mikirin, oh aku nggak punya jodoh sekarang Kak Mela, gimana dong aku nggak punya jodoh. Paling lama 1 tahun dari sekarang. Oke? Year from now. 1 tahun dari sekarang, ya tahun depan itu kan nggak jauh ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini Tuhan memberikan waktu untuk kamu bisa namanya memanifest diri kamu dulu untuk ke dia. Jadi mulai belajar mengetahui hal-hal kecil. Potensi kamu apa dulu nih? Keinginan kamu apa? Dicapai dulu. Jangan pusing masalah cinta. Jangan pusing masalah aku sendirian, aku gak diperhatiin. Hey,
buka mata lebar-lebar. Masih ada orang tua, teman yang lebih perhatian sama kamu. Kamu nggak usah khawatir. Untuk elemen-elemen zodiaknya di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada Virgo, kemudian ada elemen air, Cancer, ada Taurus, kemudian ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini, Sagittarius, Aquarius, Libra, Gemini, Scorpio, dan juga ada energi Pisces. Ya, jadi semuanya ada di sini sebetulnya elemennya. Sekarang kita harus cari tahu dulu untuk nama-namanya. Orang yang berjodoh atau termanifestasi sama kamu. Aku akan tambahin juga dari zodiak ya. Zodiaknya yang kuat ada Capricorn, kemudian ada Virgo. Ya, tuh kan Virgo banyak, Aries. Untuk nama-namanya ada H, bisa X, bisa E, bisa V, bisa L, G, E, F, R, N, U, M. Ya, inisial ini bisa nama lengkap dia, nama panggilan atau apapun. Zodiak tambahannya ini. Yang 3 yang kuat ya, sisanya ya sudah, lihat dari nama aja. Kalau energi zodiak yang nggak kuat, karena kalau zodiak itu belum tentu. Aku lebih percaya sama energi sih dan inisial. Oke, see you when I see you. Buat kamu yang para pejuang cinta yang belum mendapatkan cinta sejati, sabar-sabar aja. And selalu berpikir positif dimanapun kalian berada. Bye-bye.